Selamat datang di channel @sukses P3K dan CPNS. Kali ini kita akan membahas tentang soal kompetensi teknis yang akan diujikan untuk P3K di tahun 2023 ini. Teman-teman yang baru tahu dan gabung di channel ini bisa di-like, komen, dan subscribe, serta jangan lupa bunyikan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan soal-soal terbaru, khususnya P3K di tahun 2023 ini. Nah, tidak berlama-lama, langsung saja kita ke soal-soalnya ya. Soal pertama, seorang pasien 23 tahun datang dengan keluhan nyeri perut kanan bawah, menjalar sampai ulu hati, demam sejak 3 hari yang lalu. Dari hasil pengkajian pasien suspek appendicitis, leukosit 15.000 mm kubik. Perawat melakukan pemeriksaan palpasi abdomen kanan bawah. Apakah hasil pemeriksaan yang ditemukan? A. Ditemukan suara peka. B. Ditemukan nyeri tekan. C. Ditemukan nyeri referral. D. Ditemukan distensi abdomen. E. Ditemukan nyeri tekan dan nyeri napas. Kira-kira yang mana jawabannya ya teman-teman? Saya kasih 5 detik ya untuk berpikir. Baik, jawabannya adalah E, yaitu ditemukan nyeri tekan dan nyeri lepas. Pembahasannya, pada kasus appendicitis, hasil palpasi yang paling khas adalah adanya nyeri tekan dan nyeri lepas. Kita lanjut ya. Untuk soal nomor 2, apa alat uji yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi tenaga kesehatan untuk mengevaluasi pengetahuan keterampilan menginterpretasikan, analisis dan keterampilan dalam membuat diagnosa, menilai perilaku dan hubungan interpersonal? A. BTCLS, B. UKG, C. UKDI, D. OSCE, atau E. OSCA. Apa jawabannya ya, teman-teman? Jawabannya adalah E ya, OSCA, yaitu OSCA keperawatan adalah kepanjangan dari Objective Structured Clinical Assessment. Ini merupakan suatu uji di mana digunakan untuk mengevaluasi kompetensi profesional tenaga kesehatan yang mencakup evaluasi pengetahuan dan keterampilan secara objektif. Oke, kita lanjut ya. Seorang pasien datang ke UGD mengeluh nyeri pada kaki. Setelah dilakukan ronsen, didapatkan data bahwa pasien mengalami fraktur femur. Apa jenis traksi yang paling tepat digunakan? A. Brian atau galau. B. Balance atau berimbang. C. Bohler. D. Russell. E. Dunlop. Kira-kira apa ya, teman-teman? 5 detik untuk berpikir.
Ya, jawabannya adalah D. Russell. Pada traksi Russell dapat digunakan pada kasus patah tulang panggul atau femur. Kemudian digunakan juga seling di bawah paha pada distal bagian posterior untuk mencegah penekanan terhadap fossa popliteal. Baik, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Seorang bayi perempuan lahir pada tanggal 11 November 2023, pukul 17.35 waktu Indonesia bagian Barat. Bayi langsung menangis kuat, Apgar skornya 9. Setelah dilakukan IMD, bayi dilakukan penimbangan berat badan. Perawat lupa melapisi timbangan badan dengan alas kain yang hangat. Bayi tersebut dapat mengalami kehilangan panas karena A. Normal, B. Radiasi, C. Konveksi, D. Evaporasi, E. Konduksi. Apa ya jawabannya, teman-teman? Jawabannya adalah E. Konduksi. Konduksi adalah kehilangan panas melalui kontak langsung antara tubuh bayi dan benda atau permukaan yang temperaturnya lebih rendah. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang perawat sedang melakukan survei komunitas di suatu desa. Dari hasil pengkajian didapatkan warga memiliki kandang ternak yang berdempetan dengan rumah, sampah berserakan di pekarangan rumah, dan sungai sebagai sumber air untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus. Apakah faktor determinan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat? A. Faktor pelayanan kesehatan, B. Faktor genetik, C. Faktor lingkungan, D. Faktor perilaku, E. Faktor individual. Jawabannya adalah C. Faktor lingkungan. Terdapat 4 faktor mempengaruhi kesehatan, yaitu keturunan, pelayanan kesehatan, kebersihan lingkungan, dan juga perilaku hidup sehat. Dari kasus di atas, warga memiliki kandang ternak yang berdempetan dengan rumah, sampah berserakan di pekarangan rumah, dan sungai sebagai sumber air untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus. Soal nomor 6, seorang anak berusia 3 bulan datang ke rumah sakit dan dokter mendiagnosa dengan hipospadia. Apakah tanda dan gejala dari hipospadia? A. Percikan urin tidak normal, B. Diare, C. Sering BAK, D. Kulit kekuningan, atau E. Teraba keras di atas vesika urinari. Jawabannya apa ya? Jawabannya adalah A, yaitu percikan urin tidak normal. Pada penderita hipospadia mengalami gejala seperti berikut. Percikan urin tidak normal saat buang air kencing, bentuk penis melengkung ke bawah, bentuk kulup atau kulit yang menutupi ujung penisnya itu tidak menutupi kepala penis dengan sempurna.
Selanjutnya soal nomor 7. Seorang perawat puskesmas yang bekerja di Desa Durian Runtuh mendapatkan data sebanyak 25% masyarakat menderita diabetes mellitus terkontrol. Perawat puskesmas tersebut memberikan penyuluhan tentang diabetes mellitus dan cara perawatan kaki klien dengan penyakit diabetic foot. Apakah upaya kesehatan yang dilakukan oleh perawat? A. Pencegahan sekunder. B. Rehabilitatif. C. Kuratif. D. Pencegahan tersier. E. Pencegahan primer. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Jawabannya adalah pencegahan tersier. Dari data fokus, perawat puskesmas memberikan penyuluhan mengenai perawatan kaki diabetes mellitus. Pencegahan tersier dilakukan jika seorang yang telah terkena suatu penyakit agar yang bersangkutan tetap dapat survive dengan kemampuan yang ada, sehingga kualitas hidupnya menjadi lebih baik melalui kegiatan rehabilitasi dan dukungan positif. Lanjut ke soal nomor 8. Seorang pasien post-op laparotomi tiba-tiba pingsan. Apa tindakan segera yang bisa dilakukan pada kasus di atas? A. Berikan oksigen. B. Cek TTV. C. RJP. D. Cek KGD. E. Resusitasi cairan. Kira-kira apa jawabannya ya? Jawabannya adalah CKGD. Pada pasien operasi laparotomi, dianjurkan untuk puasa dan karena pengaruh anestesi membuat sistem pencernaan belum berfungsi sempurna, sehingga KGD menurun, sehingga suplai darah ke otak juga menurun, sehingga menyebabkan pasien pingsan. Kita lanjut ya ke soal nomor 9. Seorang pasien datang ke UGD dengan riwayat trauma tumpul di bagian dada. Setelah dilakukan pengkajian, didapatkan terdapat cairan dan udara dari rongga pleura. Apakah tindakan invasif yang dapat dilakukan pada pasien untuk mempertahankan tekanan intrapleura? A. WSD. B. Endoskopi. C. ETT. D. NGT. E. Krikotirotomi. Jawabannya adalah A. WSD. WSD merupakan tindakan invasif yang dapat dilakukan untuk mengeluarkan udara, cairan berupa darah atau pus, dari rongga pleura, rongga toraks, dan mediastinum dengan menggunakan pipa penghubung untuk mempertahankan tekanan negatif rongga tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Seorang perawat yang dalam perjalanan dinas menemukan pasien mengalami kecelakaan lalu lintas dalam keadaan tidak sadar. Apakah yang harus dilakukan perawat tersebut untuk membuka jalan nafas korban? A. Head till chin lift. B. Chin lift jaw thrust. C. Manuver jaw thrust. D. Posisi chin lift. E. Head till jaw thrust. Kira-kira jawabannya apa ya? Jawabannya adalah C. Manuver jaw thrust.
Manuver jaw thrust digunakan untuk membuka jalan nafas pasien yang tidak sadar atau dicurigai terdapat trauma pada kepala, leher, atau spinal. Karena dengan teknik ini diharapkan jalan napas dapat terbuka tanpa menyebabkan pergerakan leher dan kepala. Kita lanjut ke soal nomor 11. Seorang pasien rawat inap dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa hepiparese. Keluarga mengatakan pasien sesak dan gelisah. Hasil pengkajian didapatkan pasien apnu. Apakah intervensi yang tepat pada kasus tersebut? A. Lapor DPJP. B. Lapor dokter jaga. C. Observasi. D. Code blue. E. Cek arteri karotis. Jawabannya apa ya, teman-teman? Baik, jawabannya adalah E. Cek arteri karotis. Pada pasien apnu, tindakan pertama perawat yaitu cek arteri karotis. Untuk menentukan apakah cardiac arrest, maka lakukan kompresi dan aktifkan alarm code blue. Kita lanjut ke soal nomor 12. Seorang perawat komunitas berencana melakukan penyuluhan kepada keluarga dan pasien TB di rumahnya. Apakah metode yang tepat dilakukan saat kunjungan ke rumah warga? A. Penyuluhan metode ceramah. B. Penyuluhan tidak langsung. C. Penyuluhan role play. D. Penyuluhan secara langsung. E. Penyuluhan metode demonstrasi. Yang mana jawabannya ya, teman-teman? Jawabannya adalah D, yaitu penyuluhan secara langsung. Metode paling tepat dan efektif yang bisa dilakukan saat penyuluhan ke rumah pasien adalah dengan metode penyuluhan langsung kepada pasien dan keluarga. Perawat datang ke rumah pasien dan memberikan edukasi atau pendidikan kesehatan terkait dengan kondisi pasien dengan TB. Lanjut ke soal nomor 13. Seorang perawat puskesmas di suatu desa sedang mengumpulkan warga yang salah satu anggota keluarganya menderita tuberkulosis. Perawat tersebut melakukan edukasi tentang TB dan edukasi tentang PMO atau pengawas minum obat. Perawat meminta warga menjadi PMO di keluarga masing-masing. Apa yang kriteria warga tersebut paham tentang edukasi telah dijelaskan oleh perawat? A. Menyatakan tugas utama PMO adalah memberi penyuluhan TB. B. Menyatakan bahwa PMO bertugas mengingatkan klien TB agar minum obat secara teratur sampai selesai pengobatan. C. Menyatakan bahwa PMO bertugas mengawasi penderita dalam berobat ke pelayanan kesehatan. D. Mengatakan bahwa PMO bertugas memberi dorongan kepada keluarga untuk mendapatkan biaya pengobatan TB. Atau E. Menyatakan PMO bertugas mengingatkan penderita untuk pemeriksaan dahak ulang setiap minggu. Jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah B, yaitu menyatakan bahwa PMO bertugas mengingatkan klien TB agar minum obat secara teratur sampai selesai pengobatan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Seorang anak berusia 4 tahun diantar ibunya datang ke UGD dengan keluhan anaknya sesak dan terdapat dahak yang susah keluar. Perawat akan memberikan terapi nebulizer. Saat ini, perawat telah memasukkan obat sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Apa langkah selanjutnya yang dilakukan perawat? A. Memposisikan pasien dalam posisi duduk. B. Menghidupkan mesin nebulizer.
C. Memasang masker nebulizer. D. Meminta pasien tarik nafas dalam. Atau E. Membersihkan mulut dan hidung. Jawabannya adalah C. Memasang masker nebulizer. Ini untuk SOP nebulizernya. Yang pertama, mengatur pasien dalam posisi duduk. Kedua, menempatkan meja atau troli di depan pasien yang berisi set nebulizer. Yang ketiga, mengisi nebulizer dengan Aquades sesuai takaran. 4. Memastikan alat dapat berfungsi dengan baik. Yang kelima, memasukkan obat sesuai dosis. 6. Memasang masker pada pasien. 7. Menghidupkan nebulizer dan meminta pasien napas dalam sampai obat habis. 8. Bersihkan mulut dan hidung dengan tisu. Kita lanjut ke soal nomor 15. Seorang pasien laki-laki 45 tahun datang ke UGD dengan mengeluh nyeri pada dada kiri, terasa seperti ditusuk-tusuk sampai ke punggung. Saat ini, perawat akan melakukan perekaman kelistrikan otot jantung. Saat ini, perawat telah memberikan jeli di area pemasangan. Langkah selanjutnya yang dilakukan perawat adalah A. Memasang elektroda pada daerah dada. B. Membuka cincin. C. Memasang elektroda ekstremitas atas dan bawah. D. Menghidupkan mesin EKG. E. Membersihkan area pemasangan. Jawabannya adalah C. Memasang elektroda ekstremitas atas dan bawah. Untuk pembahasannya, di sini ada SOP pemasangan EKG. Yang pertama, mempersiapkan pasien dari memposisikan, membuka pakaian atas, melepas cincin atau bahan logam yang melekat pada pasien. Yang kedua, bersihkan pergelangan tangan, kaki dan dada dengan kapas alkohol. Ketiga, berikan jeli pada area pemasangan. 4. Pasang elektroda ekstremitas atas pada pergelangan tangan kanan yang merah dan kiri yang kuning searah dengan telapak tangan, dan pasang elektroda ekstremitas bawah pada pergelangan kaki kanan warna hitam dan kaki kiri yang warna hijau sebelah dalam. Kelima, pasang elektroda pada daerah dada dengan urutan sebagai berikut. V1, sela iga keempat pada garis sternal kanan. V2, sela iga keempat pada garis sternal kiri. V3, di antara V2 dan V4. V4, sela iga kelima pada midclavicular kiri. V5, garis aksila anterior atau di antara V4 dan V6. Kemudian V6, mid aksila sejajar dengan V4. Kemudian yang keenam, hidupkan mesin EKG. 7. Periksa kembali standarisasi dari EKG meliputi kalibrasi dan kecepatan. 8. Lakukan pencatatan identitas pasien melalui mesin EKG atau pada kertas EKG setelah perekaman. 9. Lakukan perekaman EKG. 10. Matikan mesin EKG dan membaca hasil. Lanjut ke soal nomor 16. Seorang laki-laki umur 19 tahun datang ke IGD dengan luka bakar. Hasil pengkajian didapatkan pasien tidak sadar dengan berat badan 40 kg, luka bakar daerah seluruh paha depan, perut, serta punggung bagian bawah, serta genitalia. Berapakah luas luka bakar pada pasien tersebut? A. 27%, B. 37%, C. 36%, D. 42%,
atau E 16%. Jawabannya adalah B, 37%. Dari kasus di atas, daerah paha depan 18%, perut 9%, punggung bagian bawah 9%, genitalia 1%. Jadi, luas luka bakar 18 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 1, jadi totalnya adalah 37%. Kita lanjut ke soal nomor 17. Seorang laki-laki 40 tahun sedang dirawat dengan kondisi pendarahan. Pasien mendapat transfusi PRC 2 kantong. Setelah 1 kantong darah PRC habis, perawat melanjutkan transfusi kedua. Beberapa menit setelah kantong kedua dipasang, pasien mengeluh sesak dan pusing. Apa tindakan perawat yang harus dilakukan selanjutnya? A. Beritahu dokter penanggung jawab pasien. B. Periksa tanda-tanda vital pasien. C. Hentikan transfusi PRC. D. Beri oksigen dengan nasal kanul 5 liter. E. Ganti PRC dengan NaCl 0,5%. Jawabannya adalah C. Hentikan transfusi PRC. Keluhan sesak dan pusing adalah indikasi efek samping dari tindakan transfusi yang dilakukan. Sehingga tindakan yang paling tepat adalah menghentikan reaksi alergi dengan menghentikan transfusi darah sebelum melakukan terapi lainnya. Kita lanjut ke soal nomor 18. Seorang perawat melakukan perawatan di bangsal trauma dengan kraniotomi hari kedua. Perawat akan melakukan perawatan luka pasien. Saat ini, perawat telah membersihkan luka dan kulit di sekitar luka dengan NaCl 0,9%. Apakah tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat selanjutnya? A. Melepaskan handscoot. B. Menutup dengan kasa lembab. C. Mengkaji kondisi luka. D. Menutup luka dengan kasa kering. E. Memakai handscoot. Kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Jawabannya adalah D. Menutup luka dengan kasa kering. Di sini ada SOP perawatan luka. Yang pertama, bersihkan dengan NaCl 0,9%. Kedua, membersihkan luka dan mengeringkannya. Ketiga, mengoleskan antiseptik di sekitar luka. Keempat, menutupnya kembali dengan kain kasa kering atau lembab sesuai indikasi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Seorang perawat melakukan kunjungan posyandu. Dari hasil kunjungan didapatkan sebagian besar balita menunjukkan tanda-tanda kurang gizi. Pelayanan meja 5 posyandu tampak tidak berfungsi. Penyuluhan terkait gizi untuk para ibu yang datang membawa balita tidak dilakukan oleh kader. Apakah komponen pengkajian yang dilakukan oleh perawat? A. Komunikasi. B. Pendidikan. C. Keamanan dan transportasi. D. Lingkungan fisik. E. Pelayanan kesehatan dan sosial. Jawabannya adalah E. Pelayanan kesehatan dan sosial. Data fokus pengkajian tersebut adalah sebagian besar balita menunjukkan tanda-tanda kurang gizi. Pelayanan meja 5 posyandu tampak tidak berfungsi. Penyuluhan terkait gizi untuk para ibu yang datang membawa balita tidak dilakukan oleh kader. Berdasarkan data di atas,
Komponen pengkajian yang dilakukan oleh perawat adalah pengkajian pelayanan kesehatan dan sosial. Kita lanjut ke soal nomor 20. Seorang ibu datang membawa anaknya umur 3 tahun ke UGD dengan keluhan kejang. Demam dari 3 hari yang lalu, rewel, menangis terus dan tampak lemah. Hasil pengkajiannya, heart rate-nya 112 kali per menit, bibir kering, suhu 39 derajat Celcius, respirasinya 25 kali per menit, SpO2-nya 98%. Apa diagnosa keperawatan yang tepat pada kasus di atas? A. Hipertermi. B. Pemenuhan gangguan perfusi. C. Nutrisi kurang dari kebutuhan. D. Pola nafas tidak efektif. Atau E. Gangguan pola tidur. Jawabannya adalah A. Hipertermi. Pada kasus di atas, data fokusnya yaitu demam. Suhunya 39 derajat Celcius, merupakan data pendukung untuk diagnosa hipertermi. Oke, demikian pembahasan soal dari nomor 1 sampai 20. Besok kita akan upload lagi soal-soal dan pembahasan dari nomor 21 sampai dengan 40. Please like, comment, and subscribe. Terima kasih.